Suara tamparan itu pecah di ruang makan, dan 20 pasang mata membeku menatap saya. Bu Hartini, ibu mertua saya, masih mengangkat tangannya di udara. Matanya berkilat penuh kemenangan. Pipi saya panas, telinga saya berdengung. 3 tahun saya menelan semuanya di rumah ini. Dan malam ini, di depan seluruh keluarga besar Wijaya, beliau menampar saya seperti menampar seorang pembantu. Nama saya Anissa Rahmawati. 3 tahun lalu, saya melepas karir saya sebagai desainer interior demi menjadi menantu yang baik. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari beliau akan menerima saya. Tamparan itu menyadarkan saya, beberapa orang tidak akan pernah berubah sampai kita berani menarik garis. Yang tidak mereka tahu, tamparan malam itu bukan akhir dari saya. Itu awal dari hari ketika saya berhenti tunduk, dan seluruh keluarga Wijaya perlahan menyadari siapa yang selama ini menopang rumah itu. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan jejak di kolom komentar. Karena di luar sana, banyak perempuan yang menanggung hal serupa. Tetaplah menyimak sampai akhir. Karena kalian akan melihat bagaimana seorang menantu yang dulu ditampar seperti pembantu, membalikan keadaan dengan cara yang elegan dan sama sekali tidak disangka. Mari kita mulai. Sore itu, rumah keluarga Wijaya ramai oleh sanak saudara. 2 tante, 3 om, lengkap dengan pasangan dan anak mereka. Meja penuh rendang dan opor. Saya sudah di dapur sejak pukul 4 pagi, menyiapkan semuanya sendiri. Itu rutinitas saya selama 3 tahun. Begini seharusnya seorang menantu keluarga Wijaya, kata Bu Hartini melengking. Sudah 3 tahun menikah, perut masih kosong. Masak sup saja keasinan. Saya menunduk. Tangan menekan pipi yang terbakar. Belajarlah dari kakak iparmu, lanjut beliau. Menggenggam tangan Mbak Yuni. Lihat betapa tahu dirinya dia. Mbak Yuni menundukkan kepala. Berlagak perempuan paling berbudi. Ibu, jangan memuji saya berlebihan. Tapi sudut bibirnya melengkung. Senyum licik yang tersembunyi, buruk. Suami saya, Mas Galih, berdiri di samping saya. Saya merasakan tubuhnya menegang. Ibu, suara saya keluar luar biasa tenang. Apa yang ibu lakukan? Aku memberimu pelajaran. Hari ini, di depan seluruh keluarga. Akan kutunjukkan bagaimana seharusnya menantu bersikap. Saya mengangkat wajah ke arah Mas Galih. Di matanya, berkecamuk badai. Tepat 3 detik, dia terdiam. Lalu, saat harapan terakhir saya hampir padam, dia melangkah maju, menempatkan dirinya di antara saya dan ibunya. Sudah selesai, suaranya rendah. Tapi di keheningan itu, jarum jatuh pun akan terdengar. Bu Hartini terkesiap. Galih, apa-apaan ini? Aku sedang mendidik istrimu. Tidak ada yang perlu mendidik istri saya. Dia meraih tangan saya, lalu menatap semua tamu. Tante, om sekalian, mohon maaf. Makan malam keluarga malam ini berakhir di sini. Galih, jerit Bu Hartini. Semua orang ada di sini. Justru karena itu, beberapa hal perlu diperjelas. Ibu selalu memuji menantu sulung ibu. Baiklah, mulai hari ini, tinggallah bersama Mas Reza dan istrinya. Anissa dan saya pindah hari ini. Rumah ini memang atas nama saya, tapi karena kalian tidak menyukai istri saya, kami tidak akan tinggal di sini lagi. Galih, kamu tega meninggalkan ibumu demi perempuan ini. Suara Bu Hartini bergetar. Saya hanya meminta rasa hormat untuk istri saya, dan ibu tidak bisa memberikannya. Mas Galih menarik saya menuju kamar. Beraninya kamu. Bu Hartini mengejar. Kalau kamu keluar pintu itu hari ini, lupakan kalau aku ibumu. Mas Galih berhenti. Jantung saya melompat ke tenggorokan. 3 detik keheningan tadi adalah pergulatan batinnya. Tapi dia perlahan berbalik dengan tekad yang belum pernah saya lihat. Ibu yang lebih dulu meninggalkan istri saya. Kalau saya harus memilih, saya memilih Anissa. Dia membawa saya ke kamar dan menutup pintu. Di dalam, dia memeluk saya. Maaf, seharusnya aku membelamu lebih awal. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Air mata yang saya tahan sekian lama
tumpah membasahi kemejanya. Dia mengusap pipi saya yang membengkak. Kita pindah hari ini. Aku punya apartemen kecil di pusat kota. Pekerjaan bisa dicari lagi. Tapi istri hanya ada satu. Dari luar, suara Bu Hartini semakin keras. Tega meninggalkan ibunya demi perempuan mandul yang tidak bisa memberi keturunan. Kata-kata itu begitu kejam hingga para kerabat pun tidak tahan. Tubuh Mas Galih menegang, tapi dia tidak membuka pintu. Mas, aku tidak ingin kamu memutus hubungan dengan keluargamu gara-gara aku, kata saya. Bukankah kita sudah cukup banyak bicara selama 3 tahun? Di depanku, ibu manis. Di belakangku, beliau membuat segalanya lebih buruk. Pintu diketuk. Suara Mas Reza, Galih. Buka. Kita semua keluarga. Kenapa harus ribut? Mas Galih membuka pintu. Di ambang berdiri Mas Reza. Di belakangnya Bu Hartini yang pucat dan Mbak Yuni yang kebingungan. Ibu sedang emosi. Yuni bahkan sudah minta maaf, kata Mas Reza. Iya. Maaf ya, ibu sudah tua. Jangan dimasukkan ke hati, kata Yuni enggan. Bu Hartini membuang muka, seolah tidak bersalah. Mas Galih tiba-tiba tertawa dingin. Mas Reza, andai ibu menampar Yuni di depan semua kerabat, apa kamu akan bilang, ibu sudah tua, jangan dimasukkan ke hati? Tidak. Karena saat kamu mencintai seseorang, kamu tidak akan membiarkan mereka dipermalukan. Tamparan ini bukan kecelakaan. Ini puncak dari 3 tahun penghinaan. Dia menatap para kerabat. Kalian semua saksinya. Mulai hari ini, Anissa dan saya hidup terpisah. Saya akan transfer uang belanja tepat waktu. Tapi hanya itu. Beraninya kamu. Bu Hartini mencoba maju. Ditahan Mas Reza. Bu, apa keributannya? Belum cukup besar. Mas Reza jarang meninggikan suara pada ibunya. Saya berdiri menatap kerumunan itu. Selama 3 tahun saya mencoba menyenangkan mereka. Dan imbalannya dipermalukan di depan umum. Dan hari ini, saat saya berhenti tunduk, dunia mulai berubah. Setengah jam kemudian, kami mengemasi 2 koper dan keluar. Bu Hartini duduk menangis terseduh. Yuni berpura-pura menghiburnya. Kami pergi, kata Mas Galih. Kuncinya kutinggalkan di atas meja. Galih. Bu Hartini berdiri. Kalau kamu pergi hari ini, kamu mungkin tidak akan pernah kembali. Ibu, rumah bukan sekadar dinding. Rumah adalah tempat ada cinta dan rasa hormat. Ketika ibu belajar menghormati istri saya akan membawanya berkunjung. Kami pergi tanpa menoleh. Ketika pintu lift tertutup, saya menangis di dada Mas Galih. Bukan karena sakit hati, tapi karena lega. Kita mau kemana? Pulang ke rumah kita sendiri. Rumah yang hanya milik kita berdua. Apartemen itu tidak besar. 2 kamar bergaya minimalis. Terasa dingin tanpa kehangatan. Besok kita buat lebih hangat, kata Mas Galih, menyalakan lampu. Telepon Mas Galih berdering. Ibu di layar. Dia menolaknya. Besok aku ganti nomor. Kamu juga sebaiknya tidak pakai nomor lama. Aku tahu watak ibuku. Beliau akan pakai segala cara untuk membuat kita kembali. Malam itu, di tempat tidur, saya berbisik. Mas, minggu lalu aku ke dokter. Ada masalah dengan saluran tuba. Kemungkinan hamil alami rendah. Mas Galih berbalik menatap saya. Jadi, itu yang dimaksud ibuku dengan mandul. Saya mengangguk. Air mata mengalir tanpa suara. Bodoh. Dia memeluk saya. Anak itu takdir. Aku mencintaimu. Bukan kemampuanmu punya anak. Mulai hari ini, kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk ekspektasi orang lain. Keesokan paginya, saya bangun dengan suara desis telur di wajan dan pemandangan punggung suami saya yang memakai celemek. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Bukan kritik ibu mertua yang membangunkan saya. Saat kami sarapan, bel pintu berbunyi. Mas Galih mengintip. Wajahnya berubah. Mas Reza. Dia masuk dengan sekantong sarapan dan senyum lebar. Ibu mengirim makanan. Beliau bangun pagi-pagi, khusus membuat sup iga kesukaanmu. Galih. Saya tersenyum dingin. Hukuman dulu, baru hadiah. Gaya klasik ibu mertua, Mas Reza. Kalau mau membujuk kami kembali, kamu boleh pergi, kata Mas Galih. Kenapa harus begini? Ibu sudah tua,
Apa begitu sulit untuk lebih pengertian? Lalu, apa ibu pernah pengertian pada Anissa? Balas Mas Galih, tamparan kemarin di depan semua kerabat. Kalau ibu memukul Yuni, apa kamu masih bisa bilang begitu? Mas Reza tidak bisa menjawab. Aku tahu kamu takut ibu pindah ke rumahmu. Jangan khawatir. Aku bayar bagianku. Tapi beliau tidak akan tinggal bersama kami. Ini kata terakhir. Setidaknya bujuk dia. Ibu bilang kalau kalian kembali dan minta maaf, dia akan melupakan segalanya. Untuk apa saya minta maaf? Mas Reza. Saya bangkit, menatapnya. Saya yang ditampar. Selama 3 tahun saya bekerja seperti pelayan. Dan imbalannya, tamparan di depan umum. Saya tidak akan minta maaf, karena saya tidak bersalah. Kalau ada yang harus minta maaf, itu ibu. Anissa, bagaimana kamu bisa berubah? Saya berubah karena saya sadar rasa hormat tidak didapat dengan kesabaran. Mas Reza menghela napas dan pergi. Di pintu, dia berbalik. Kalian akan terus bermusuhan begini. Itu lebih baik daripada membiarkan istriku dihina, jawab Mas Galih. Hari itu kami mengganti nomor telepon dan membuat apartemen kami hangat. Mas Galih membeli seikat bunga matahari. Bunga matahari selalu menghadap matahari, dan kita juga harus begitu. Malamnya, Mas Galih membuka laptopnya. Sebenarnya, sejak tahun lalu aku menyiapkan usaha rintisan bersama beberapa teman. Kalau aku mengundurkan diri dari perusahaan keluarga dan fokus pada usaha sendiri, apa kamu mendukung? Iya, jawab saya tanpa ragu. Apapun keputusanmu. Aku ingin membuktikan, bahkan tanpa keluarga, aku bisa memberimu kehidupan yang baik. Tapi pertama, aku ingin mencari pekerjaan. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa Anissa Rahmawati bukan hanya seorang menantu. Mas Galih menatap saya, matanya bersinar. Ternyata istriku orang yang sama sekali berbeda. Tamparan itu membangunkanku dan membangunkan kesabaranku yang menipu diri selama 3 tahun. Saya tahu, badai di keluarga Wijaya baru saja dimulai. Bu Hartini tidak akan menyerah begitu saja. Senin pagi, saya membuat kopi. Apartemen ini kecil, tapi ada kebebasan di dalamnya. Tidak perlu bangun sebelum fajar. Tidak perlu mendengar kritik soal masakan. Pagi ini aku ke kantor menyerahkan surat pengunduran diri. Kata Mas Galih, kamu sendirian tidak apa-apa. Jangan khawatir. Hari ini aku juga mulai mengirim lamaran. Setelah dia pergi, saya membuka laptop lama dan masuk ke situs pencarian kerja. Jeda 3 tahun adalah kerugian besar. Saat saya memikirkan cara menjelaskannya, telepon berdering. Nomor baru. Anissa, akhirnya kamu menjawab. Suara Diandra, sahabat saya dari kampus. Panik dan marah. Aku dengar semuanya. Memek sihir Wijaya itu menamparmu di depan semua orang. Di mana kalian sekarang? Kami di apartemen Galih. Semua baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu? Drama keluargamu menyebar kemana-mana. Kakak iparmu, Yuni, memposting status sindiran di media sosial tentang menantu yang tidak tahu menghormati orang tua sampai harus didik. Hati saya mencelos. Yuni, tentu saja. Aku butuh bantuanmu, kata saya. Aku sedang cari kerja, tapi ada jeda 3 tahun. Bisakah kamu merekomendasikan aku? Diandra, direktur seni di agensi terkenal. Tentu, kami sedang mencari desainer seni. Soal jeda, katakan saja kamu merawat keluarga. Itu bukan kebohongan. Saat saya membereskan apartemen, bel pintu berbunyi. Melalui lubang intip, saya melihat Bu Hartini lelah. Lingkaran hitam di bawah mata, memegang rantang termal. Jantung saya berdebar. Saya menarik napas, membuka pintu sambil menahan rantai pengaman. Selamat pagi, Bu. Bu Hartini tidak menyangka ketenangan ini. Anissa, sayang, Ibu buatkan sup ayam kesukaanmu. Kesukaan saya. Selama 3 tahun, beliau tidak pernah ingat apa yang saya suka. Yuni yang menyukai sup ayam. Terima kasih. Tapi kami sudah sarapan. Saya tidak mengambil rantang itu. Ada perlu apa, Bu? Ibu salah kemarin. Seharusnya ibu tidak mengangkat tangan. Pulanglah. Ibu janji akan bersikap baik. Janji. Saya sudah mendengarnya berkali-kali selama 3 tahun. Bu, kalau ibu benar-benar mengakui kesalahan, katakan langsung pada Galih.
Dan soal kembali, kami tidak berencana untuk saat ini. Suara Bu Hartini bergetar. Apa kamu tidak punya hati? Ibu sudah setua ini. Kamu juga perempuan. Suatu hari, kamu juga akan jadi ibu mertua. Lagi-lagi pemerasan emosional. Bu, selama 3 tahun, saya mengerti semua kritik ibu. Tapi apa ibu pernah mengerti saya? Tamparan itu membunuh perasaan terakhir saya. Kalau ibu ingin memperbaiki keadaan, mulailah dengan belajar menghormati saya. Saya membuka pintu sepenuhnya. Pergilah. Dan bawa sup itu untuk menantu sulung. Dia sangat menyukainya. Wajah Bu Hartini pucat. Beliau tidak menyangka saya mengungkap tipu muslihatnya langsung. Beliau pergi dengan bingung. Saya menutup pintu, bersandar padanya. Jantung berdebar. Telepon berbunyi. Pesan dari Diandra. Riwayat hidupmu sudah diserahkan ke HRD. Besok jam 10 wawancara. Semoga berhasil. Sore harinya, telepon berdering. Tante Ratih. Kakak Bu Hartini. Anissa sayang. Tante dengar kamu dan Gali pisah rumah. Ibu mertuamu memang pemarah, tapi dia sudah tua. Apa begitu sulit untuk mengalah? Tante, kalau Tante menelpon untuk menceramahi saya, maaf. Saya sibuk, anak kurang ajar. Gali memang membelamu sekarang. Tapi laki-laki itu, rasa baru akan berlalu. Dan dia akan ingat ibunya. Lalu kamu kehilangan dia. Kita lihat saja nanti. Tante, dan menyebarkan fitnah itu kejahatan. Kalau Tante terus mengatakan, saya berperilaku tidak pantas. Saya berhak menempuh jalur hukum. Saya menutup telepon dan memblokir nomornya. Panggilan berdatangan dari Tante dan Om lain. Intinya sama, saya harus bijaksana. Menghormati orang tua. Saya menjawab semuanya dengan sopan tapi tegas. Ternyata saat kamu berhenti peduli pendapat orang lain, kamu jauh lebih bebas. Malamnya, Mas Galih pulang. Kudengar kamu menangkis serangan 1 batalion hari ini. Mas Reza menelpon. Katanya kamu membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Dan ibu mengamuk di rumah. Dia tersenyum. Surat pengunduran diriku diterima. Dan proyek kami dapat putaran investasi kedua. Layar ponsel saya menyala. Pesan dari Yuni, nomor baru. Anissa, ibu pulang dan banyak menangis. Apa kamu tidak bisa lebih murah hati? Saya membalas. Yuni, karena kamu begitu pengertian. Tunjukkanlah rasa hormat yang pantas pada ibu. Menurut beliau, kamu menantu terbaik. Lalu saya memblokir nomornya. Keesokan paginya, saya berdiri di depan cermin. Kemeja putih, celana hitam, rambut disanggul. Penampilan profesional yang tidak saya pakai selama 3 tahun. Istriku akan tampil luar biasa hari ini, kata Mas Gali. Pukul 9:30, saya di depan gedung kantor Diandra. 3 orang akan mewawancaraimu, bisik Diandra. Direktur utama, Bu Sekar, manajer pemasaran, dan aku. Jadilah dirimu sendiri. Wawancara di ruang rapat yang terang. Bu Sekar, perempuan parubaya dengan penampilan tajam, membolak-balik riwayat hidup saya. Saya lihat ada jeda 3 tahun. Bisa jelaskan? Selama 3 tahun saya mengambil cuti karena alasan keluarga. Tapi saya tidak berhenti mengembangkan diri. Saya belajar perangkat lunak baru, otodidak, dan menyelesaikan lebih dari 15 proyek interior pribadi. Ini portofolio saya. Saya menyerahkan tablet berisi karya pilihan. Dari segi nilai komersial, apa ide Anda? Tanya manajer pemasaran. Desain yang baik menggabungkan estetika dan kepraktisan. Misalnya, perabot modular yang berubah seiring pertumbuhan anak. Sangat diminati keluarga muda. Perlahan saya masuk ke ritme dan kepercayaan diri yang hilang selama 3 tahun. Kalau kami mempekerjakan Anda, bagaimana Anda menjamin cepat beradaptasi dengan ritme yang padat? Tanya Bu Sekar. Merawat keluarga juga pekerjaan padat, butuh multitugas, manajemen waktu, kontrol emosi. Dan justru karena absen 3 tahun, saya lebih menghargai kesempatan kembali bekerja daripada siapapun. Di bawah meja, Diandra mengacungkan jempol. Wawancara selesai. Diandra menemani saya turun. Begitu masuk lobi, teleponnya berdering. Wajahnya berubah. Anissa, kita punya masalah. Ibu mertuamu dan menantu kesayangannya saat ini
ada di HRD. Mereka mengeluh ke Bu Sekar bahwa kamu berperilaku tidak pantas, tidak layak bekerja di sini. Kepala saya berdenyut. Mereka berani mengejar saya sampai ke sini. Mulai dari sini, aku menghadapinya sendiri. Suara saya begitu dingin, hingga saya sendiri tidak mengenalinya. Di ruang tamu, Bu Hartini dan Yuni duduk di sofa. Mata Bu Hartini merah bengkak. Bu Sekar berdiri di dekat jendela, tidak senang. Diandra, mengapa wawancara kerja berubah jadi pertengkaran keluarga? Bu, saya minta maaf atas gangguan ini. Saya melangkah maju. Perempuan ini memang kerabat saya, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan wawancara. Anissa, Bu Hartini berdiri, bersiap untuk peran korban. Pulanglah. Kenapa membuka aib keluarga? Yang membuka aib keluarga adalah ibu. Balas saya dingin. Saya wawancara resmi, dan ibu datang mengatakan, saya berperilaku tidak pantas. Apakah ini yang ibu sebut merawat keluarga? Yuni menyahut, Anissa, ibu demi kebaikanmu lebih baik tinggal di rumah. Ibu sudah janji tidak menyakitimu lagi. Yuni, kemarin kamu datang ke apartemenku dengan sup dan bilang ibu menyesal. Hari ini dia membuat keributan di tempat aku wawancara. Siapa yang berbohong? Atau kalian bermain polisi baik dan polisi jahat? Wajah Yuni memucat, topengnya retak. Bu Sekar, jangan dengarkan dia. Bu Hartini menyela. Dia marah karena tidak bisa punya anak dan menghasut putra saya melawan ibunya. Perusahaan mana yang mau perempuan seperti ini? Tidak bisa punya anak. Kata-kata itu seperti pisau. Diandra siap menerkam, tapi saya menahannya dan tertawa. Menurut ibu, nilai perempuan hanya pada kemampuannya melahirkan. Saya berbalik menghadap semua orang, termasuk karyawan yang pura-pura lewat. Karena sudah sampai di titik ini, saya ceritakan semuanya. Nama saya Anissa Rahmawati. 3 tahun lalu saya menikah dan meninggalkan pekerjaan demi keluarga. Saya merawat mertua dengan tekun, tetapi karena belum punya anak, saya terus dihina. Kemarin ibu mertua saya menampar saya di depan semua orang. Suami saya membawa saya keluar. Hari ini saya datang wawancara, berharap memulai dari nol. Tapi ibu mertua dan kakak ipar saya datang mencoba merebut kesempatan ini. Kalau perusahaan Anda berpikir bahwa perempuan yang mencoba keluar dari kekerasan dalam rumah tangga dan ingin hidup mandiri, berperilaku tidak pantas, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ruangan sunyi. Tatapan Bu Sekar berubah dari terkejut menjadi pengertian. Anissa Rahmawati, selama kehidupan pribadi, Anda tidak mempengaruhi pekerjaan. Itu bukan urusan perusahaan. Beliau memandang Bu Hartini dan Yuni. Nyonya, ini kantor. Saya minta Anda segera pergi. Atau saya panggil keamanan. Bu Hartini terpaku. Metode pemerasan yang ampuh di rumahnya tidak berhasil di sini. Bu Sekar menekan tombol. 2 petugas keamanan masuk dan meminta mereka pergi. Saat keluar, Bu Hartini menatap saya penuh benci. Anissa, kamu tidak apa-apa. Bu Sekar melembut. Tidak mudah bagi perempuan di dunia bisnis. Fakta bahwa Anda berhasil keluar dari lingkungan seperti itu patut dihormati. Besok jam 9 pagi, datanglah mulai bekerja. Saya membeku. Jadi, saya diterima. Diandra benar. Anda desainer yang menjanjikan. Kalau seseorang bisa mengelola keluarga dengan baik, itu sudah bukti kemampuannya. Saya membungkuk dalam-dalam. Diandra memeluk saya. Tapi ibu mertuamu tidak akan tenang. Aku tahu. Tapi pertempuran hari ini, aku yang menang. Itu sudah cukup. Hari pertama kerja. Proyek pertama saya renovasi pusat komunitas di gedung pabrik tua. Lina, lulusan baru yang pemalu, tapi berbakat, mengusulkan menonjolkan balok baja jadi gaya industri, lalu melembutkannya dengan warna cerah untuk anak dan lansia. Idenya menyelamatkan desain. Kami menjadi tim yang baik. Saat makan siang, telepon bergetar. Om Bambang, adik Bu Hartini, dengan suara penuh kesombongan. Kudengar kamu sudah dapat kerja. Kamu bisa mengunjungi ibu mertuamu. Minta maaf. Dan masalah selesai. Om, kalau keberuntungan yang diberikan keluarga Wijaya adalah tamparan di depan umum dan upaya merebut pekerjaan saya, maka saya menolak keberuntungan itu. Anissa Rahmawati, kamu pikir
"Kamu siapa?" Saya menutup telepon dan memblokirnya. Belum sempat saya menarik napas, telepon berbunyi lagi. Kali ini Tante Ratih, kakak ipar Bu Hartini, dengan nada yang dibuat selembut mungkin. "Nisa sayang, Tante tahu kamu sakit hati, tapi orang tua kan kadang keras karena sayang. Coba kamu yang mengalah, datang sungkem, nanti semua beres." Perempuan yang baik itu yang bisa menelan ego demi keutuhan keluarga. "Tante," jawab saya. Selama 3 tahun, saya menelan ego saya sampai habis. Yang saya dapat bukan keutuhan keluarga, melainkan tamparan di depan 20 orang. Kalau menelan ego adalah syarat menjadi perempuan baik. Mungkin saya memang bukan perempuan baik versi keluarga ini. Tante Ratih terdiam. Lalu nadanya berubah tajam. "Dasar keras kepala." Pantas saja Bu Hartini kesal. Saya memblokirnya juga. Lalu om yang lain, lalu sepupu Mas Gali. Satu persatu menelpon dan mengirim pesan. Semuanya dengan lagu yang sama, "Mengalahlah. Sungkemlah. Jangan mempermalukan keluarga." Tidak ada satupun yang bertanya, bagaimana keadaan pipi saya setelah ditampar. Saya memblokir mereka semua, satu demi satu. Sampai daftar kontak saya terasa jauh lebih ringan. Yang paling menyakitkan justru datang dari media sosial. Mbak Yuni memperbarui statusnya hampir setiap hari. Tidak pernah menyebut nama saya, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Ada menantu yang merasa dapat pekerjaan, lalu lupa diri. Kasihan ibu mertua yang dihianati menantu sendiri. Zaman sekarang, kesabaran orang tua dibalas tuntutan. Komentar-komentar dari kerabat berdatangan di bawahnya, menghakimi saya tanpa pernah mendengar sisi cerita saya. Selama beberapa malam, saya membaca semua itu dengan dada sesak. Lalu saya berhenti. Saya menutup aplikasi itu dan menonaktifkan notifikasi. Saya berkata pada diri saya sendiri satu hal sederhana. Orang yang tidak pernah ada di dapur pukul 4 pagi bersama saya tidak berhak menentukan harga diri saya. Menurut kalian, apakah saya salah karena berhenti membaca hinaan mereka? Tulis di kolom komentar. Di posisi saya, kalian akan bertahan atau melangkah pergi. Malamnya saya menceritakan semuanya pada Mas Gali. "Aku punya ide," katanya. "Akhir pekan ini, kita kumpulkan semua kerabat untuk makan malam. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk memperjelas semuanya. Kita tetapkan batas. Yang melewati batas akan menanggung konsekuensinya." Jantung saya berdebar. "Kamu yakin?" "Yakin." Kita perjelas sekali untuk selamanya. Sabtu malam, saya berdiri di depan cermin. Gaun hitam sederhana, anting mutiara kecil di telinga. Gugup. Mas Gali memeluk saya dari belakang dengan setelan abu-abu elegan. Sedikit, tapi lebih banyak bersemangat. Setelah hari ini, kita benar-benar bebas. Restoran dipilih dengan ruang khusus yang menjamin privasi. Kami datang lebih awal. Ibu di kursi utama, Mas Reza dan Yuni di kiri, kita di kanan. Kata Mas Gali. Para kerabat berdatangan. Tante Rati dan Om Bambang tampak malu. Pukul 7:50, Bu Hartini datang bersama keluarga Mas Reza dengan gaun merah anggur. Tapi lingkaran hitam di bawah matanya mengkhianati keadaannya. Yuni mengikuti, mencoba terlihat patuh. Semua sudah datang. "Silakan sajikan makanan," kata Mas Gali. Makan malam berlangsung dalam keheningan canggung. Setelah semua meletakkan alat makan, Mas Gali memecah keheningan, memegang tangan saya. Aku mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan beberapa hal secara resmi. Pertama, Anissa dan aku pindah ke apartemen kami sendiri. Ibu bisa tinggal di rumah lama atau menyewakannya. Kedua, kewajiban kami merawat ibu tetap ada dalam bentuk uang belanja bulanan 5 juta rupiah, ditambah hadiah hari raya, dengan syarat ibu menghormati Anissa dan tidak ikut campur. Ketiga, kapan kami punya anak dan bagaimana caranya adalah urusan pribadi kami. Tatapannya menajam ke Bu Hartini. Dan keempat,
Kalau ada yang pergi ke tempat kerja Anissa lagi atau memfitnahnya, saya akan menempuh jalur hukum, termasuk melapor ke polisi. Keheningan total menyelimuti ruangan. Air mata mengalir di pipi Bu Hartini. Gali, jadi kamu bertekad meninggalkan ibumu demi perempuan ini. Saya hanya meminta rasa hormat untuk istri saya. Kalau ibu tidak bisa memberikannya, kita terpaksa menjaga jarak. Aku membesarkanmu 30 tahun untuk mendengar kamu bicara soal jarak. Ibu membesarkan saya 30 tahun dan saya bersyukur. Itulah sebabnya saya memenuhi kewajiban saya. Tapi Anissa tidak berutang apapun pada ibu. Dia menikah untuk menjadi istri saya, bukan pelayan ibu. Pelayan. Dia makan di rumah kita, tinggal di rumah kita, dan 3 tahun tidak memberi satupun keturunan. Cukup. Mas Gali berdiri. Saya memegang tangannya untuk menenangkan, lalu berbalik ke Bu Hartini. Suara saya jelas. Ibu, selama 3 tahun saya makan di rumah ibu, tinggal di rumah ibu. Karena itu, hari ini, di depan semua kerabat, saya ingin membuat perhitungan. Saya mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan membukanya. Tahun pertama, saya berhenti bekerja. Pekerjaan rumah tangga. Upah harian paling rendah, Rp50.000 sebulan. Setahun, 18 juta. Tahun kedua, ibu operasi kantung empedu. Saya merawat di rumah sakit 28 hari. Jasa perawat, saya hitung 150.000 sehari. Totalnya, 4.200.000. Tahun ketiga, rumah direnovasi. Saya mengawasi 3 bulan. Gaji mandor 5 juta. Totalnya, 15 juta. Saya mengangkat mata selama 3 tahun. Pekerjaan gratis yang saya lakukan untuk keluarga Wijaya. Kalau dinilai dengan uang, totalnya Rp37.200.000. Kalau ibu merasa berutang pada saya, ibu bisa mengembalikannya sekarang. Semua membeku. Termasuk Mas Gali. Dia tidak tahu saya membuat catatan ini. Kamu membuat perhitungan denganku. Wajah Bu Hartini menghijau. Dulu, saya tidak menghitung, karena saya kira dalam keluarga tidak begitu. Tapi sekarang, saya sadar. Beberapa orang tidak bisa dianggap keluarga. Saya menutup buku catatan itu dan meletakkannya di tengah meja. Di antara piring-piring rendang yang sama, dengan malam saya ditampar. Buku ini bukan untuk menagih uang. Saya tidak butuh 37 juta dari ibu. Buku ini hanya bukti bahwa selama 3 tahun, saya bukan benalu yang menumpang hidup, seperti yang selalu ibu katakan pada para tetangga. Saya bekerja, saya berkontribusi, dan saya tidak pernah dibayar dengan apapun selain hinaan. Beraninya kamu bicara begitu pada ibu. Mas Reza memukul meja. Mas Reza. Mas Gali membentak. Apa ada satu kata pun yang tidak benar? Ibu sakit, dia yang merawat. Rumah direnovasi, dia yang mengawasi. Mas Reza tidak bisa menjawab. Yuni bergumam. Tapi bukankah memang tugasnya melakukan pekerjaan rumah? Yuni, kamu bekerja. Gajimu 6 juta. Sepulang kerja, berapa kali kamu memasak dan mengurus anakmu sendiri? Kalau pekerjaan rumah adalah tugas, mungkin kamu juga harus mengundurkan diri dan menjadi menantu teladan. Yuni tersipu dan terdiam. Anissa sayang. Ibu mertuamu hanya bilang beberapa kata. Om Bambang menengahi. Om, kalau kemarin ibu mertua datang ke tempat kerja Om dan mengatakan di depan kolega bahwa Om berperilaku tidak pantas, apakah Om tidak akan marah? Om Bambang terdiam. Bu Hartini tiba-tiba menangis sejadi-jadinya. Aku membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Seandainya saja aku mati. Lagi-lagi, trik yang sama. Dulu saat beliau menangis, saya akan luluh. Tapi hari ini Mas Gali hanya menatap dingin. Ibu, kalau ibu benar-benar ingin mati, ibu tidak akan duduk di sini. Ibu hanya ingin semua orang berpikir saya tidak tahu berterima kasih. Dan Anissa jahat. Tangisan berhenti. Bu Hartini mengangkat kepala. Matanya penuh kebencian. Kartu terakhirnya pun tidak berhasil. Kami sudah katakan semuanya. Mas Gali mengangkat gelas. Mulai hari ini, kita menjalani hidup masing-masing. Ini gelas terakhir. Makan malam selesai. Kami berjalan ke pintu keluar. Di pintu, saya berbalik. Bu Hartini duduk tak berdaya dengan tatapan kosong. Yuni berpura-pura menghiburnya. Tatapan itu
seperti perpisahan. Dengan Anissa yang sabar. Dengan pernikahan yang menghinakan, menyesal. Tanya Mas Galih di luar. Tidak. Hanya lega. Apapun yang terjadi, kamu ada di sisiku. 3 hari kemudian, saya resmi mulai bekerja. Kehidupan saya berjalan lancar. Sampai suatu hari, Diandra menelpon saat saya lembur. Anissa, ibu mertuamu beraksi lagi. Dia menelpon klienmu dan bilang, kamu punya masalah integritas. Menuntut agar kamu diganti. Saya memegang telepon begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Untungnya, klien itu cerdas, tidak percaya, dan menelpon perusahaan untuk konfirmasi. Sore harinya, saya dan Lina menemui klien itu. Seorang perempuan paruh baya. Saya minta maaf atas gangguan ini. Ibu mertua saya melampiaskan amarah pada pekerjaan saya. Beliau melambaikan tangan. Anissa, sayang, saya mengagumimu. Keluar dari lingkungan seperti itu dan bekerja secemerlang ini. Saya juga pernah jadi menantu. Saat ibu mertuamu menelpon, awalnya saya marah. Tapi lalu saya berpikir, kalau dia benar, kenapa menelpon diam-diam? Tapi kamu harus menyelesaikan ini. Kamu desainer. Reputasi adalah segalanya. Keesokan harinya, saya ke firma hukum dan bertemu Pak Bagus. Bu Anissa, kasus Anda jelas. Penyerangan di hadapan saksi adalah penganiayaan ringan. Fitnah di tempat kerja adalah kejahatan kehormatan. Bisa dituntut permintaan maaf di depan umum dan ganti rugi. Saya ingin menuntut. Bukan soal uang. Saya ingin dia mengerti. Ada harga yang harus dibayar. Baik. Tapi Anda harus mengumpulkan bukti. Kesaksian, saksi, laporan medis tentang memar. Dan bukti, dia menelpon tempat kerja Anda. Saksi, banyak. Laporan medis, ada. Foto pipi saya, ada. Kolega bisa bersaksi soal telepon ke kantor. Cukup. Pertama, kita kirim surat somasi. Kalau dia menolak, kita maju ke pengadilan. Saya menceritakan semuanya pada Mas Galih. Kalau kamu menuntut, tidak akan ada jalan kembali. Katanya. Sejak makan malam itu, sudah tidak ada jalan kembali. Mas, ironisnya begini, kalau dia berhasil, aku akan dipecat, lalu menjadi lebih bergantung padamu, lebih terikat pada keluarga Wijaya, dan dia bisa berbuat apa saja padaku. Dia tidak bodoh, dia jahat. Mas Galih mengangguk. Baiklah, aku mendukungmu. Surat somasi dikirim ke rumah lama. Tapi malam itu, telepon Yuni masuk. Anissa, ibu masuk rumah sakit. Stroke. Dia di ICU. Kepala saya kosong sesaat. Saat kami tiba, dokter menjelaskan, stroke iskemik. Untung dibawa tepat waktu. Krisis berlalu. Beliau punya tekanan darah tinggi. Orang yang membawanya bilang, sore ini dia bertengkar dengan seseorang di taman, lalu jatuh. Belakangan, teman Mas Galih mencari tahu yang sebenarnya. Bu Hartini sendiri yang mendekati para tetangga dan mengeluh. Mengatakan, saya tidak tahu berterima kasih. Seorang tetangga membalas, Anda menampar menantu di depan semua orang dan masih mengeluh. Bu Hartini tidak tahan. Mulai berteriak, lalu jatuh. Topeng beliau jatuh dan beliau memasuki lingkaran setan. 1 jam sebelum jatuh, beliau bahkan menelpon kantor saya lagi, menuntut saya dipecat. Untungnya, Lina yang menjawab dan mengelak dengan sopan. Mas, aku ingin tetap menuntut. Kata saya, tenang. Dulu aku menahannya demi kamu, tapi sekarang dia ingin menghancurkan karirku. Kalau aku berkompromi sekarang, karena takut dia sakit, dia akan selalu pakai trik ini, memanipulasi dengan kesehatan dan hidupnya sendiri. Mas Galih menghela napas panjang. Dia tahu saya benar. Lakukan yang menurutmu benar. Aku di sisimu, apapun keputusanmu. Keesokan paginya, saya menemui Pak Bagus di kantornya. Saya menyerahkan rekaman, tangkapan layar pesan, dan satu benda yang membuat beliau terdiam. Sebuah buku catatan kecil bersampul coklat. Selama 3 tahun, setiap hari. Saya mencatat semua pekerjaan rumah tangga yang saya lakukan tanpa dibayar. Memasak untuk 20 orang setiap akhir pekan. Merawat Bu Hartini saat sakit. Membersihkan, mencuci, melayani.
Saya bahkan menuliskan tarif jasa yang setara di pasaran untuk setiap pekerjaan itu. Pak Bagus membalik halaman demi halaman, lalu menatap saya. Bu Anissa, kalau dihitung dengan upah jasa profesional, jumlahnya luar biasa. Ini bukan sekedar catatan emosional. Ini bukti kontribusi ekonomi nyata dalam rumah tangga itu. Saya mengangguk tenang. Saya tidak menuntut karena uang. Saya menuntut karena selama 3 tahun, kontribusi saya dianggap kewajiban, lalu dibayar dengan tamparan. Pak Bagus menyusun somasi resmi. Isinya 2 hal. Pertama, permintaan maaf tertulis dan terbuka dari Bu Hartini atas penganiayaan dan pencemaran nama baik di depan keluarga besar serta di depan calon pemberi kerja saya. Kedua, ganti rugi 50 juta rupiah yang dihitung berdasarkan buku catatan itu. Ditambah kerugian atas usaha menggagalkan pekerjaan saya. Saat surat somasi sampai ke rumah keluarga Wijaya, badai pecah. Mas Reza menelepon Mas Galih. Suaranya meledak. Kalian sudah gila. Menuntut ibu kandung sampai pengadilan. Mau ditaruh di mana muka keluarga ini? Muka keluarga, jawab saya. Mengambil alih telepon. Mas Reza, di mana muka keluarga saat ibu menampar saya di depan 20 orang? Di mana muka keluarga saat Mbak Yuni menyebar fitnah bahwa saya selingkuh dengan klien? Kalian baru ingat soal muka keluarga sekarang? Telepon hening sejenak. Lalu, Mbak Yuni merebut gagang telepon. Anissa, kamu menang sekarang, ya? Punya kerja, punya pengacara. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah benar-benar jadi bagian keluarga ini. Mbak Yuni, kata saya pelan. Saya tidak pernah ingin jadi bagian dari keluarga yang menganggap penghinaan sebagai kasih sayang. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Saya menutup telepon. Tangan saya tidak gemetar sama sekali. 3 hari kemudian, Bu Hartini datang ke apartemen kami. Untuk pertama kalinya, beliau datang tanpa kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya wajah pucat seorang perempuan tua yang ketakutan. Anissa, suaranya serak. Cabut tuntutan itu. Aku ini ibu mertuamu. Apa kamu tidak punya hati nurani, Bu? Jawab saya. Mempersilakan beliau duduk dan menuangkan teh hangat. Selama 3 tahun saya selalu punya hati nurani. Saya yang merawat ibu saat ibu demam tinggi tahun lalu. Saya yang bangun pukul 3 pagi merebus obat untuk ibu. Apakah saat itu ibu menganggap saya punya hati nurani? Atau hanya menganggap saya pembantu yang sudah seharusnya melayani? Bu Hartini terdiam. Cangkir teh bergetar di tangannya. Saya tidak membenci ibu. Lanjut saya. Tapi saya tidak bisa lagi membiarkan ibu mengira bahwa menyakiti saya tidak ada harganya. Permintaan maaf. Bu, hanya itu inti dari semua ini. Akui di depan keluarga bahwa ibu salah menampar saya. Maka saya akan mempertimbangkan untuk mengurangi tuntutan. Aku tidak akan pernah minta maaf pada menantu. Amarah lama itu meletup lagi. Beliau bangkit, wajahnya merah padam. Lebih baik mati daripada menundukkan kepala pada perempuan sepertimu. Beliau membanting pintu dan pergi. Malam itu, telepon berdering. Mas Galih mengangkatnya, lalu wajahnya berubah. Bu Hartini terkena stroke untuk kedua kalinya, di tengah amarahnya, dalam perjalanan pulang. Kali ini lebih parah. Separuh tubuh beliau lumpuh dan bicaranya menjadi pelo. Kami bergegas ke rumah sakit. Di koridor, Mas Reza menatap saya dengan mata berapi. Puas kamu sekarang. Ini semua gara-gara tuntutanmu. Sebelum saya menjawab, Mas Galih melangkah maju. Mas, hentikan. Ibu terkena stroke pertama jauh sebelum somasi itu ada. Karena tekanan darahnya sendiri yang tidak pernah beliau jaga. Dan karena amarahnya sendiri yang tidak pernah beliau kendalikan. Jangan timpakan semuanya pada Anissa selama 3 tahun. Siapa yang merawat ibu? Bukan kamu. Bukan Yuni. Anissa. Mas Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Saya melangkah masuk ke kamar perawatan. Bu Hartini terbaring. Separuh wajahnya tidak bisa digerakkan. Melihat saya, mata beliau berkaca-kaca. Bibir beliau yang peluh bergerak susah payah. Nisa. Saya mendekat.
Untuk sesaat, semua dendam itu terasa hambar di hadapan seorang manusia yang begitu rapuh. Bu, istirahatlah. Tuntutan itu saya hentikan. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tidak mau menjadi orang seperti ibu yang menukar kasih sayang dengan kemenangan. Air mata mengalir di separuh wajah beliau yang masih bisa merasakan. Saya menarik tuntutan itu keesokan harinya. Bukan karena dipaksa, tapi karena saya memilih demikian. Pak Bagus sempat menyayangkan. Tapi saya berkata, Pakistan, saya sudah menang. Bukan di pengadilan, tapi di sini. Saya menyentuh dada saya. Saya membuktikan bahwa saya tidak lagi bisa diinjak. Itu sudah cukup. Bulan-bulan berikutnya berlalu seperti air. Bu Hartini pulang dengan kursi roda. Mas Reza dan Mbak Yuni, yang dulu paling getol mencari muka, kini paling jarang menjenguk. Beban perawatan jatuh ke pundak perawat bayaran. Karena anak sulung yang katanya paling berbakti, ternyata paling cepat menghilang saat tidak ada lagi warisan rumah yang diperebutkan. Sementara itu, hidup saya mekar. Proyek interior pertama saya di agensi Bu Sekar berhasil besar. Klien itu merekomendasikan saya ke kenalannya, lalu ke kenalan berikutnya. Dalam 8 bulan, saya punya cukup tabungan dan reputasi untuk melangkah sendiri. Saya membuka studio kecil saya sendiri. Saya menamainya Ruang Anissa. Diandra, sahabat saya sejak kuliah, bergabung sebagai art director. Lina, junior yang dulu membela saya di telepon, ikut pindah menjadi staf pertama saya. Studio itu kecil, hanya 3 ruangan di lantai 2 sebuah ruko, tapi setiap sudutnya adalah milik saya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun pagi bukan untuk melayani orang yang membenci saya, melainkan untuk membangun sesuatu yang saya cintai. Setahun setelah studio berdiri, desain saya untuk sebuah kafe butik memenangkan penghargaan desain interior tingkat kota. Malam penganugerahan itu, saya berdiri di atas panggung, menerima piala. Dengan Mas Galih, bertepuk tangan paling keras di barisan depan. Saat menyampaikan pidato singkat, saya berkata, "Penghargaan ini saya persembahkan untuk setiap perempuan yang pernah disuruh memilih antara dirinya sendiri dan keluarganya. Kalian tidak perlu memilih. Kalian boleh memiliki keduanya, asalkan kalian tidak pernah menukar harga diri dengan apapun." Kabar kemenangan saya sampai ke keluarga Wijaya. Saya dengar dari Mas Galih bahwa Bu Hartini di kursi rodanya menyimpan kliping berita tentang saya, entah karena bangga, entah karena penyesalan. Mungkin keduanya. Malam tahun baru tiba. Tepat 1 tahun sejak studio saya berdiri dan hampir 2 tahun sejak tamparan itu. Keluarga besar berkumpul lagi. Kali ini di rumah Mas Reza. Dan untuk pertama kalinya, saya datang bukan sebagai menantu yang melayani di dapur, melainkan sebagai tamu yang dihormati. Bu Hartini duduk di kursi rodanya di sudut ruangan. Saat saya mendekat untuk memberi salam, beliau meraih tangan saya dengan tangan kirinya yang masih berfungsi. Bibir beliau bergerak susah payah. Kata-katanya pelo, namun jelas. "Maaf, kan? Ibu? Nisa, ibu?" Salah. Ruangan hening. 2 kata yang selama 3 tahun saya kira tidak akan pernah saya dengar. Saya berlutut di samping kursi roda beliau, menggenggam tangan beliau. "Sudah, Bu, sudah selesai." Bukan karena saya melupakan semuanya, tapi karena saya tidak mau lagi membawa beban itu. Memaafkan. Saya akhirnya mengerti. Bukan hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Memaafkan adalah cara kita meletakkan beban agar bisa berjalan lebih ringan. Tengah malam, Mas Galih mengajak saya ke balkon. Di kejauhan, cahaya meledak-ledak. 1 tahun telah berlalu. "Mas," terasa seperti seumur hidup. Saya bersandar di bahunya. "Tahun ini, aku berubah dari menantu tertindas menjadi pemilik studio. Kadang kupikir kalau bukan karena tamparan itu, aku mungkin masih hidup seperti zombie di rumah. Kalau begitu, kita harus berterima kasih pada tamparan itu." "Tidak." Saya menggeleng. "Kita harus berterima kasih pada diriku sendiri karena menemukan kekuatan
untuk bangkit dan berterima kasih padamu karena berdiri di sisiku. Kembang api terus menerangi langit. Saya teringat diri saya 2 tahun lalu. Anissa yang menangis setelah ditampar. Semua keluhan, semua air mata, semua perjuangan telah berubah menjadi ketenangan dan kekuatan hari ini. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menukar harga dirimu demi sebuah pengakuan yang tidak akan pernah datang. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran tanpa batas akan membuatmu dicintai. Kadang, kesabaran hanya membuat orang lebih berani menyakitimu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang meninggalkan mimpi mereka demi keluarga, lalu perlahan kehilangan diri sendiri, yang mengira bahwa kalau mereka cukup baik, suatu hari mereka akan dihargai. Di luar sana, ada juga banyak suami yang diam terlalu lama. Mereka mengira bahwa waktu akan menyelesaikan segalanya. Sampai akhirnya mereka sadar, diam adalah bentuk pengkhianatan terhadap orang yang mereka cintai. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua yang mengira bahwa cinta seorang anak bisa dipaksa dengan rasa bersalah. Dan rasa hormat bisa diminta dengan kekuasaan. Mereka lupa, rasa hormat hanya tumbuh dari rasa hormat. Kalau ada satu hal yang ingin saya titipkan kepada Anda yang sedang mendengarkan kisah ini, mungkin sambil mencuci piring, mungkin sambil menahan air mata, di kamar tempat Anda merasa sendirian, itu adalah ini. Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi kesabaran yang tidak punya batas akan berubah menjadi penjara. Anda boleh sabar, asalkan Anda tidak lupa di mana letak pintu keluarnya. Dan saat Anda akhirnya berani membuka pintu itu, jangan menoleh untuk meminta izin pada orang yang selama ini mengunci Anda di dalam. Saya, Anissa Rahmawati, bangkit dari sebuah tamparan menjadi seorang perempuan yang akhirnya memiliki namanya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menunduk dan berharap dunia menjadi lebih baik. Atau kita bisa berdiri, menarik garis, dan memutuskan siapa yang layak berada dalam hidup kita. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kemandirian ekonomi adalah pilar utama seorang perempuan, dan keberanian untuk berkata tidak adalah hadiah yang hanya bisa kita berikan pada diri sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Ibu mertua menyodorkan selembar surat di atas meja makan malam itu. Dia memintaku menyerahkan rumah ini kepada 3 keluarga kerabatnya yang akan menginap selama Lebaran. Saya menandatanganinya tanpa banyak bicara. Saya bahkan tersenyum. Keesokan paginya, dia menelpon saya lebih dari 50 kali. Kunci rumah tak lagi cocok. Rekening operasional terkunci. Semua kartu mati. Bu Sutina berteriak di seberang telepon. Bagaimana kami bisa menjamu tamu kalau begini? Dia pikir bisa menjadikan saya mesin uang seumur hidupnya. Dia pikir menantu yang selalu diam ini terlalu lemah untuk melawan. Tapi malam takbiran itu di rumah yang dikiranya sudah jadi miliknya. Dia baru sadar satu hal. Surat yang dia genggam bukanlah surat yang sebenarnya. Dan perempuan yang dia usir adalah satu-satunya orang yang memegang akta aslinya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindita Prawira. Orang memanggil saya Nita. Usia saya 34 tahun. Saya seorang notaris di sebuah kantor di kawasan Kebayoran Baru. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah menjaga keabsahan dokumen orang lain. Akta, sertifikat, surat warisan, perjanjian. Semua melewati tangan saya. Saya tahu persis bagaimana sehelai kertas bisa mengubah hidup seseorang. Saya hanya tidak menyangka suatu hari ilmu itu harus saya pakai untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Setiap pagi saya berangkat sebelum matahari benar-benar naik. Saya melewati pintu kaca kantor dengan map tebal di pelukan. Klien menghormati tanda tangan saya. Rekan menghargai ketelitian saya. Di luar rumah, saya adalah perempuan yang punya kendali penuh atas hidupnya. Namun begitu,
saya melangkah masuk ke rumah sendiri. Semuanya berubah. Di sana, saya bukan siapa-siapa. Suami saya bernama Reza. Kami menikah 5 tahun lalu. Di sebuah gedung yang sebagian besar biayanya saya yang menanggung. Dulu saya pikir saya menemukan laki-laki yang menghargai kemandirian saya. Laki-laki dewasa yang tidak akan merasa kecil oleh karir istrinya. Saya keliru. Reza bekerja di sebuah perusahaan kecil dengan penghasilan yang jauh di bawah saya. Perbedaan itu tidak membuatnya terdorong untuk maju. Justru menumbuhkan rasa rendah diri yang ia tutupi dengan sikap berkuasa. Di kantor, ia menunduk pada atasannya. Di rumah, ia ingin saya yang menunduk padanya. Nita, jangan lupa transfer uang bulanan untuk ibu, katanya suatu malam. Matanya tak lepas dari layar televisi. Oh ya, cicilan mobil bulan ini tolong kamu yang bayar dulu. Dompetku sedang seret. Suaranya begitu santai, seolah ia hanya meminta segelas air. Bukan meminta uang jutaan rupiah yang saya cari dengan memeras pikiran seharian. Saya yang baru pulang dengan tubuh remuk, hanya bisa menarik napas panjang. Saya menatap punggungnya di sofa. Sofa itu dibeli dengan kartu kredit saya. Televisi besar di depannya dicicil dari bonus tahunan saya. Bahkan, rumah 2 lantai yang kami tempati ini, cicilannya didebit langsung dari rekening saya. Tapi saya memilih diam. Saya kira diam adalah cara menjaga rumah tangga. Saya tidak tahu. Diam justru sedang membesarkan monster di rumah saya sendiri. Reza punya seorang ibu, Bu Sutina, usianya 60 tahun. Dan ia memandang saya seolah saya berutang nyawa padanya. Bu Sutina punya 1 anak perempuan lagi, Wulan, adik Reza. Wulan 30 tahun, belum bekerja tetap. Dan hidupnya bergantung pada belas kasihan keluarga. 2 perempuan itu seperti 2 sisi pisau yang sama. Yang satu menusuk dari depan, yang satu mengiris dari belakang. Anak saya, Kayla, baru 3 tahun. Dia satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Setiap kali saya hampir menyerah, wajah kecilnya yang tidur menahan langkah saya. Saya berkata pada diri sendiri, demi Kayla, saya bisa bertahan sedikit lagi. Saya tidak tahu, sedikit lagi itu hampir menghancurkan saya. Lebaran tahun itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Bersamaan dengan datangnya bencana yang sudah lama disusun di belakang punggung saya. Seminggu sebelum Lebaran, Bu Sutina datang ke rumah tanpa memberi kabar. Dia membawa 2 koper besar dan tas-tas yang penuh. Dia masuk ke ruang tamu, duduk di sofa saya, lalu mengumumkan keputusannya, seolah itu sudah disepakati. Tahun ini 3 keluarga dari kampung akan menginap di sini selama Lebaran, katanya. Mereka akan tinggal 12 hari. Rumah ini cukup besar. Sudah sepantasnya kita yang menampung. Saya menatap Reza, berharap ia berkata sesuatu. Reza hanya mengangguk. Iya. Ma, tidak masalah. Tidak masalah. Kata itu keluar begitu ringan dari mulut orang yang tidak pernah membayar 1 pun tagihan rumah ini. Saya mencoba bicara baik-baik. Bu, 12 hari itu cukup lama. Kayla masih kecil. Dia butuh ketenangan. Bu Sutina memotong kalimat saya. Anak kecil tidak akan mati hanya karena ramai. Kamu ini terlalu manja jadi orang. Wulan yang baru datang menyahut dari pintu. Mbak Nita memang tidak pernah mengerti arti keluarga besar. Saya menelan kalimat saya kembali. Saya tahu, melawan 2 orang itu sama saja mengundang badai lebih cepat. 3 hari kemudian, rombongan itu datang. Belasan orang dengan koper, dengan anak-anak yang berlarian, dengan suara yang memenuhi setiap sudut rumah. Mereka memasuki kamar-kamar tanpa bertanya. Mereka membuka lemari saya. Mereka memakai apapun yang mereka temukan. Dapur saya yang dulu rapi berubah menjadi medan perang. Piring menumpuk, minyak berceceran, dan setiap kali ada tagihan, setiap kali ada yang kurang. Semua mata menoleh ke arah saya. Nita, beras habis. Nita, gas habis. Nita, tamu mau makan rendang. Saya seperti pelayan di rumah yang cicilannya saya bayar sendiri. Malam itu, Wulan masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Mbak, Bude Surti dan suaminya butuh kamar utama.
Mereka yang paling tua. Mbak pindah ke kamar belakang saja ya. Kamar belakang itu kamar gudang, lembab, sempit, tanpa jendela yang layak. Saya menatapnya. Wulan. Itu kamar saya dan Reza. Kayla juga tidur di situ. Wulan tersenyum tipis. Mbak ini gimana sih? Demi keluarga kok, perhitungan. Malu sama tamu. Lalu, dia pergi. Dan malam itu juga, barang-barang saya sudah dipindahkan tanpa izin saya. Saya mengadu pada Reza. Saya pikir, sebagai suami, paling tidak, ia akan membela istrinya. Reza menghela napas. Seperti saya yang merepotkan. Sudahlah, Nita. Cuma beberapa hari. Jangan bikin ibu malu di depan keluarga. Di depan keluarga. Selalu itu alasannya. Nama baik mereka selalu lebih mahal daripada harga diri saya. Malam itu, saya tidur di kamar gudang, memeluk Kayla. Mendengar tawa mereka dari ruang tengah. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama kering. Yang tumbuh di dada saya bukan lagi kesedihan. Sesuatu yang lain mulai mengeras di sana. Hari berikutnya, biaya mulai membengkak tak masuk akal. Bu Sutina memesan catering besar, parcel mahal untuk dibagikan, dan oleh-oleh untuk dibawa pulang setiap tamu. Semua atas nama menjaga gengsi keluarga di mata kerabat kampung. Dan semua tagihannya mengalir ke rekening saya. Dalam 3 hari, saya menghitung pengeluaran yang sudah hampir menyentuh 80 juta rupiah. Uang yang saya kumpulkan dengan 8 tahun ketelitian. Habis untuk menjamu orang-orang yang memandang saya rendah. Insiden-insiden kecil terus menumpuk. Satu demi satu. Seperti tetesan air yang perlahan memenuhi gelas. Suatu pagi, saya menemukan perhiasan saya hilang dari laci kamar. Cincin pemberian almarhum ayah saya. Satu-satunya benda yang paling saya jaga. Ketika saya bertanya, Bu Sutina menjawab enteng. Oh, itu ibu gadaikan untuk biaya tamu. Nanti kalau ada uang, ibu tebus. Dia berkata seolah barang itu memang miliknya untuk diambil. Saya menatapnya dan untuk sesaat, saya nyaris meledak. Tapi saya menelan amarah itu. Saya menyimpannya, seperti seorang notaris menyimpan bukti. Cincin itu kelak menjadi salah satu hal yang ia sesali paling dalam. Beberapa hari kemudian, Wulan datang dengan permintaan baru. Mbak, mobil Mbak dipinjam dulu ya. Tamu butuh kendaraan untuk jalan-jalan ke mall. Tanpa menunggu jawaban, ia sudah mengambil kunci mobil dari meja. Sore harinya, mobil itu kembali dengan baret panjang di sisi kanan. Tidak ada yang minta maaf. Tidak ada yang mengaku. Bu Sutina malah berkata, cuma mobil. Kamu kan kaya. Beli lagi saja. Cuma mobil. Cuma uang. Cuma perasaan saya. Semua dianggap cuma oleh mereka. Yang paling menyakitkan terjadi pada hari ke-7. Saya mendengar Bu Sutina dan Wulan berbisik-bisik di dapur. Mengira saya sudah tidur. Begitu rumah ini atas nama ibu. Kita jual saja. Hasilnya kita bagi, kata Wulan pelan. Sabar. Kita buat dia tanda tangan dulu. Setelah itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Jawab Bu Sutina. Lalu Reza bagaimana? Tanya Wulan. Reza akan menurut. Dia selalu menurut. Yang penting kita singkirkan perempuan sombong itu. Saya berdiri di balik dinding, mendengar setiap kata. Saat itulah saya tahu, ini bukan lagi soal lebaran. Ini soal merampas seluruh hidup saya secara terencana. Dan saat itulah, kesabaran saya yang terakhir benar-benar habis. Esoknya, ada sebuah jamuan makan besar yang Bu Sutina adakan untuk para tamu. Meja makan panjang itu penuh dengan hidangan mahal yang semuanya saya yang bayar. Saya pulang kerja larut, lelah, berharap bisa makan sedikit dan beristirahat. Tapi ketika saya duduk, Bu Sutina langsung menegur di depan semua tamu. Nita, kamu makan belakangan saja, biar tamu dan keluarga inti dulu yang makan. Keluarga inti, seolah saya yang membayar setiap butir nasi di meja itu, bukan bagian dari keluarga. Para tamu menatap saya dengan pandangan canggung. Beberapa menunduk, pura-pura sibuk dengan piring mereka. Saya berdiri, mengambil piring saya, dan makan sendirian di dapur. Di antara tumpukan piring kotor, Wulan menyusul ke dapur. Bukan untuk menghibur,
tapi untuk menambah luka. Mbak jangan tersinggung ya. Ibu cuma jaga sopan santun di depan tamu. Lagi pula Mbak, kan sibuk kerja, jarang ngurus rumah. Wajar kalau posisi Mbak begini. Saya menatap piring saya, menahan setiap kata yang ingin saya lemparkan. Saya jarang mengurus rumah. Saya yang membayar rumah itu. Saya yang menanggung setiap orang yang sekarang menghina saya. Tapi saya hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Wulan. Saya mengerti. Di dalam hati, saya menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar yang sedang saya susun. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata. Saya menatap langit-langit kamar gudang yang lembab, mendengar tawa mereka yang masih berlanjut di ruang tengah. Saya teringat ayah saya, yang dulu selalu berkata bahwa harga diri adalah satu-satunya harta yang tak boleh dijual. Beliau meninggalkan saya warisan, bukan hanya berupa uang, tetapi berupa pelajaran bahwa perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri tidak perlu memohon tempat dimanapun. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Ini adalah lebaran terakhir saya sebagai perempuan yang diinjak. Puncaknya datang pada suatu sore. Reza memanggil saya ke ruang tengah di hadapan ibunya dan beberapa kerabat. Di atas meja ada sebuah map. Saya kenal betul bentuk map seperti itu. Nita, kata Reza, ibu minta tolong untuk menjaga nama baik keluarga. Sebaiknya rumah ini diatasnamakan ibu dulu. Saya menatap map itu, lalu menatap wajah-wajah di sekeliling saya. Maksudnya bagaimana, Mas? Tanya saya. Suara saya dibuat setenang mungkin. Bu Sutinah yang menjawab, surat pernyataan. Kamu serahkan hak atas rumah ini ke ibu. Biar di mata keluarga, ini rumah keluarga besar, bukan cuma rumah kamu. Saya hampir tertawa sebagai notaris. Saya tahu persis apa arti tanda tangan di atas surat semacam itu. Tapi saya tidak menunjukkan apapun. Saya hanya berkata, saya pikir-pikir dulu ya. Bu, malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidak bisa tidur karena marah. Saya keluar dari kamar gudang, berdiri di balkon belakang, menghirup udara malam. Lalu, perlahan, kemarahan itu mendingin, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah rencana. Sebagai notaris, saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Saya tahu celah mana yang bisa saya gunakan untuk memberi mereka pelajaran paling mahal dalam hidup mereka. Dan saya tahu, kunci dari semuanya ada di sebuah dokumen yang sudah lama saya simpan rapat-rapat. Keesokan harinya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menyiapkan sarapan untuk semua tamu, seolah tidak ada apa-apa. Saya tersenyum pada Bu Sutinah. Saya menuangkan teh untuk Bude Surti. Saya bermain dengan keponakan-keponakan yang kemarin merusak mainan Kaila. Wulan menatap saya dengan curiga. Tumben Mbak Nita ramah, katanya. Saya hanya tersenyum. Lebaran kan momen berbagi, Wulan. Di dalam hati, saya sudah mulai menghitung langkah. Siang itu, saya izin pamit ke kantor sebentar. Katanya ada klien mendesak. Mereka tidak curiga. Bagi mereka, saya hanya mesin yang sedang berangkat mencari uang lagi. Tapi saya tidak ke kantor untuk klien. Saya menemui Pak Hendra, rekan senior saya, seorang notaris yang sudah saya percaya selama bertahun-tahun. Di ruangannya yang sejuk, saya membuka sebuah map yang tidak pernah saya tunjukkan pada siapapun. Pakistan, saya butuh bantuan Bapak, dan saya butuh ini selesai sebelum malam takbiran, kata saya. Pak Hendra membaca isi map itu, lalu menatap saya. Kamu yakin, Nita? Saya tidak pernah seyakin ini. Pakistan, jawab saya. Sore harinya saya kembali ke rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Di meja makan, Reza dan ibunya sudah menunggu dengan map surat pernyataan kemarin. Bagaimana, Nita? Sudah kamu pikirkan? Tanya Reza. Saya menarik kursi, duduk dengan tenang. Sudah. Mas, saya setuju. Wajah Bu Sutinah langsung berbinar. Nah, begitu dong jadi menantu. Tahu berbati. Tapi saya minta satu hal, kata saya pelan. Saya ingin semuanya dilakukan dengan benar. Lewat notaris resmi. Biar sah. Biar tidak ada masalah di kemudian hari. Bu Sutinah mengangguk cepat. Bagus itu. Ibu punya kenalan notaris? Besok kita ke sana. Saya tersenyum. Tidak perlu. Bu,
Kebetulan saya juga notaris. Biar saya yang urus semua dokumennya. Lebih cepat, lebih murah. Mereka tidak menyadari jebakan dalam kalimat itu. Mereka justru bertepuk tangan dalam hati. Insiden demi insiden berikutnya datang seperti gelombang yang tak berhenti. Malam itu, Wulan dengan bangga memamerkan kepada para tamu bahwa rumah ini akan menjadi milik ibunya. Mbak Nita akhirnya sadar diri, katanya keras-keras. Sengaja agar saya dengar. Dari awal rumah ini memang harusnya jadi milik keluarga, bukan milik dia sendiri. Para tamu mengangguk-angguk. Beberapa melirik saya dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Saya hanya menunduk. Memainkan peran perempuan kalah yang mereka inginkan. Esoknya, Bu Sutinah mulai memperlakukan rumah itu benar-benar seperti miliknya. Dia memindahkan foto pernikahan saya dari ruang tamu dan menggantinya dengan foto keluarga besarnya. Dia menyuruh Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja untuk saya, agar tidak lagi menuruti perintah saya. Sekarang yang berkuasa di rumah ini, Ibu, katanya pada Mbak Asih di depan saya. Mbak Asih menatap saya dengan mata sedih. Saya hanya mengangguk kecil, memberinya isyarat agar diam. Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan ketenangan saya. Suatu malam, Mbak Asih menyelinap ke kamar gudang tempat saya tidur bersama Kayla. Ia membawa sepiring nasi hangat dan lauk sederhana yang ia masak diam-diam. Bu Nita harus makan. Dari kemarin saya lihat ibu cuma menahan lapar, bisiknya. Mata saya panas. Di tengah rumah penuh orang yang menghina saya, satu-satunya kebaikan datang dari seorang pembantu. Terima kasih, Mbak, kata saya. Sebentar lagi, semua ini akan berubah. Saya janji, Mbak Asih akan baik-baik saja. Mbak Asih mengangguk, meski ia belum tahu apa yang saya rencanakan. Malam itu, di antara semua pengkhianatan, kebaikan kecil itu menguatkan tekad saya untuk menyelesaikan semuanya dengan benar. Esok paginya, sebuah kejadian membuat dada saya benar-benar terbakar. Kayla bermain di ruang tengah, lalu tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga milik Bu Sutinah. Vas itu pecah dan Bu Sutinah langsung berteriak, mengangkat tangannya ke arah anak saya. Saya berlari, menangkap tangan itu sebelum mengenai Kayla. Dan untuk pertama kalinya, saya menatap Bu Sutinah tanpa rasa takut. Ibu boleh menghina saya, ibu boleh memeras saya, tapi jangan pernah sekalipun mengangkat tangan pada anak saya, kata saya. Suara saya rendah dan dingin. Bu Sutinah terkejut. Ia tidak terbiasa melihat saya melawan. Tapi saat itu, sesuatu dalam diri saya sudah berubah selamanya. Saya bisa menanggung hinaan untuk diri saya sendiri, tapi tidak untuk anak saya. Tidak akan pernah. Hari itu, saya mempercepat rencana yang sudah saya susun. Kesabaran saya tidak lagi punya tempat. Insiden berikutnya menyangkut Kayla. Salah satu keponakan merebut boneka kesayangan Kayla, hingga anak saya menangis kencang ketika saya mendekat untuk menenangkannya. Bu Sutinah malah menghardik. Anak kok dimanja terus? Diamkan saja, biar belajar berbagi. Dasar ibu yang tidak becus mendidik. Tangan saya mengepal di balik punggung. Tapi saya menahan diri. Saya membawa Kayla ke kamar gudang, menutup pintu, dan berbisik pelan di telinganya. Sebentar lagi, Nak, sebentar lagi semua ini selesai. Mama janji. 2 hari menjelang Lebaran, drama mencapai titik paling memalukan. Saat saya pulang kerja, saya mendapati semua barang pribadi saya sudah dikemas dalam kardus dan diletakkan di teras. Wulan berdiri di samping kardus-kardus itu dengan tangan bersedekap. Mbak, kamar belakang juga akan dipakai untuk gudang makanan Lebaran. Lebih baik Mbak dan Kayla pulang dulu ke rumah orang tua Mbak sampai Lebaran selesai. Saya menatap kardus berisi seluruh hidup saya, teronggok di teras seperti sampah. Ini rumah saya, Wulan, kata saya. Suara saya masih tenang, meski dada saya bergetar. Wulan tertawa. Bukan lagi, Mbak. Mbak kan sudah setuju, serahkan ke ibu. Sebentar lagi sah. Saat itulah Reza pulang. Saya menoleh padanya, memberinya kesempatan terakhir untuk menjadi suami. Reza, lihat
apa yang mereka lakukan. Mereka mengusir saya dan anakmu dari rumah kita. Reza menatap kardus-kardus itu, lalu menatap ibunya yang berdiri di ambang pintu. Dan ia memilih. Sudahlah, Nita. Pulang dulu ke rumah ibumu, biar suasana tenang. Jangan bikin malu di malam lebaran. Kata-kata itu jatuh seperti batu di dada saya. Bukan karena saya terkejut, tapi karena akhirnya semua topeng terlepas. Lalu, di hadapan semua tamu. Di hadapan ibunya, Reza mengangkat tangannya dan menamparkan pipi saya. Jangan membantah di depan keluarga, desisnya. Ruangan hening sesaat. Lalu terdengar tawa kecil Bu Sutinah dari sudut ruangan. Saya tidak menangis. Saya menegakkan punggung, menghapus jejak tamparan di pipi saya, dan menatap mereka satu persatu. Baik, kata saya. Saya akan pulang, tapi sebelum itu, mari kita selesaikan surat pernyataan itu. Malam ini juga, biar semuanya sah. Bu Sutinah tersenyum penuh kemenangan. Nah, begitu. Kamu memang menantu yang akhirnya tahu diri. Saya membuka tas kerja saya. Saya mengeluarkan map yang sudah saya siapkan bersama Pak Hendra. Saya meletakkan surat itu di atas meja, lengkap dengan materai. Silahkan dibaca. Bu, Pak Hendra, rekan saya, akan datang sebentar lagi sebagai saksi notaris agar semuanya resmi. Mata Bu Sutinah berbinar serakah. Tanpa membaca dengan teliti, ia menyambar pena. Reza pun ikut menandatangani sebagai suami. Wulan menjadi saksi dengan senyum lebar. Mereka pikir mereka baru saja memenangkan undian terbesar dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menandatangani jebakan yang saya rancang sendiri. Malam itu juga, saya dan Kayla pergi dari rumah dengan 2 kardus pakaian. Di pintu, saya berhenti sejenak dan menoleh. Selamat menikmati lebaran di rumah ini. Bu, kata saya pelan. Bu Sutinah melambaikan tangan dengan congkak. Hati-hati di jalan. Mantan menantu. Saya tersenyum untuk terakhir kalinya malam itu. Karena saya tahu esok pagi senyum di wajah mereka akan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun bagaimana saya menyiapkan semuanya dalam diam. Selama 3 hari terakhir sebelum saya pergi, saya bekerja seperti seorang notaris yang menyusun perkara paling penting dalam hidupnya. Setiap malam, setelah mereka tidur, saya membuka laptop di kamar gudang yang lembab itu. Saya menyusun surat pengakuan utang dengan bahasa hukum yang rapi. Tidak bisa dibantah. Saya mengumpulkan setiap bukti transfer, setiap struk tagihan, setiap catatan pengeluaran selama bertahun-tahun. Saya menyusunnya menjadi satu berkas tebal yang tak terbantahkan di pengadilan manapun. Pak Hendra membantu saya tanpa banyak bertanya. Nita, kamu yakin tidak ingin memberi mereka satu kesempatan lagi? Tanyanya pada suatu sore. Saya menggeleng pelan. Pakistan, saya sudah memberi mereka 5 tahun kesempatan. Mereka memakai setiap kesempatan itu untuk menginjak saya lebih dalam. Sekarang, giliran hukum yang bicara. Pak Hendra mengangguk. Kalau begitu, kita lakukan dengan benar. Tidak ada celah yang bisa mereka pakai untuk melawan. Kami menyiapkan 2 dokumen yang tampak serupa, tapi berbeda total isinya. Yang satu, surat penyerahan rumah palsu yang mereka harapkan. Tidak pernah saya tanda tangani. Yang satu lagi, surat pengakuan utang yang sebenarnya, yang akan mereka tanda tangani tanpa membaca. Saya tahu, keserakahan akan membutakan mereka. Dan saya benar, saya juga menyiapkan hal lain yang lebih penting daripada uang. Saya menyiapkan masa depan untuk Kayla. Saya membuka rekening pendidikan atas namanya. Memindahkan tabungan yang selama ini terselip di antara tagihan rumah tangga. Saya memastikan bahwa apapun yang terjadi, anak saya tidak akan pernah kekurangan. Karena di tengah semua perhitungan dingin itu, satu hal tetap menjadi pusat dari segalanya. Saya melakukan ini bukan untuk balas dendam. Saya melakukannya agar anak saya tumbuh melihat ibunya berdiri tegak, bukan ibunya yang terinjak. Malam sebelum saya pergi, saya menatap Kayla yang tidur di pelukan saya di kamar gudang. Saya berbisik pelan, "Nak, besok hidup kita akan berubah. Mungkin akan sulit sebentar, tapi setelah itu kita akan bebas." Kayla menggeliat dalam tidurnya, lalu kembali tenang. Saya mencium keningnya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa yakin. Bukan yakin bahwa semuanya akan mudah, tapi yakin
bahwa saya sudah membuat pilihan yang benar. Dan keesokan harinya, saat malam takbiran tiba. Semua yang saya susun dalam diam itu akhirnya bekerja. Rumah yang mereka kira sudah jadi milik mereka. Gelap tanpa listrik. Dapur yang mereka pakai untuk pamer kemewahan. Kosong, tanpa uang untuk membeli bahan. Para tamu yang datang untuk menumpang. Satu persatu pamit pulang dengan wajah kebingungan. Dan di tengah rumah yang runtuh, kesombongannya itu. Bu Sutina akhirnya menyadari kebenaran yang ia abaikan terlalu lama. Bahwa perempuan yang ia anggap lemah sebenarnya adalah satu-satunya orang yang menopang seluruh hidup mereka. Pagi pertama Lebaran, langit Jakarta cerah. Di rumah orang tua saya bangun dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya menyiapkan baju Lebaran untuk Kayla, menyalakan kompor, dan menanak nasi seperti perempuan biasa. Ponsel saya bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Reza. Saya membiarkannya berdering. Sekali, 2 kali, 10 kali. Lalu pesan-pesan mulai berdatangan. Satu demi satu. Semakin panik. Nita, kartu ATM-ku diblokir semua. Kenapa? Nita, rekening operasional rumah kosong. Uangnya kemana? Nita, listrik rumah mati. Katanya tagihan menunggak 3 bulan. Bagaimana mungkin? Nita, angkat teleponnya. Ibu marah-marah. Tamu mau pulang semua. Saya menatap layar dengan tenang, lalu meletakkan ponsel kembali. Saya menyeruput teh saya perlahan. Belakangan, dari cerita Mbak Asih, saya tahu persis apa yang terjadi di rumah itu pagi Lebaran. Para tamu bangun dan mendapati rumah gelap gulita karena listrik padam. Tidak ada air panas, tidak ada nasi yang matang. Karena kompor listrik tak menyala, Bu Sutina berlari ke sana kemari mencoba menelpon perusahaan listrik. Tapi tagihan menunggak harus dilunasi dulu. Wulan membuka dompetnya dan menyadari kartu yang biasa ia pakai sudah tak berfungsi. Para kerabat kampung yang datang dengan harapan Lebaran mewah saling berbisik dengan wajah kecewa. Katanya rumah orang kaya. Kok begini? Bisik salah satu dari mereka. Bu Sutina, yang seminggu lalu menyombongkan rumah itu sebagai miliknya, kini tak punya jawaban. Satu persatu, para tamu berkemas dan pamit pulang lebih cepat, meninggalkan rumah yang kebanggaannya runtuh dalam semalam. Inilah malam takbiran yang mereka rancang untuk mengusir saya, dan kini berubah menjadi malam kehancuran mereka sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi akan saya jelaskan. Selama berbulan-bulan saya menanggung semua tagihan rumah itu lewat pembayaran otomatis dari rekening saya. Listrik, air, internet, cicilan, semuanya. Mereka hidup nyaman tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya menopang. Sehari sebelum saya pergi, saya menghentikan semua pembayaran otomatis itu. Saya memindahkan seluruh dana operasional ke rekening lain atas nama saya pribadi. Kartu tambahan yang dulu mereka pakai bebas. Saya batalkan satu persatu lewat aplikasi. Bukan karena saya kejam, tapi karena tidak ada satupun rupiah di rumah itu yang berasal dari mereka. Saya hanya berhenti memberi makan tangan yang selama ini menampar saya. Tapi itu baru permulaan. Bagian yang sebenarnya. Bagian yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Ada pada surat itu. Siang itu, ponsel saya berdering lagi. Kali ini, saya mengangkatnya. Suara Bu Sutinah meledak di seberang. Nita, apa-apaan ini? Kamu kira bisa mempermalukan keluarga di hari Lebaran? Selamat Lebaran juga, Bu. Kata saya, tenang. Jangan main-main. Rumah ini sudah jadi milik Ibu. Kamu sudah tanda tangan. Sekarang nyalakan lagi semua tagihannya. Saya diam sejenak. Lalu saya berkata, Bu, sebaiknya Ibu baca lagi surat yang kemarin Ibu tanda tangani. Baca dengan teliti kali ini. Di seberang telepon terdengar suara kertas dibuka tergesa-gesa, lalu hening. Hening yang panjang. Surat yang mereka tanda tangani kemarin malam bukanlah surat penyerahan rumah. Itu adalah surat pernyataan pengakuan utang. Sebuah dokumen sah, bermaterai, dengan saksi notaris resmi, yang menyatakan bahwa Bu Sutinah dan Reza mengakui telah menerima dana dari saya selama bertahun-tahun. Dana yang, menurut surat itu,
bersifat pinjaman, dan wajib dikembalikan. Mereka menandatanganinya dengan mata serakah, tanpa membaca. Karena mereka terlalu sibuk membayangkan rumah yang akan jadi milik mereka. Ini tidak sah, teriak Bu Sutina. Sah, Bu, jawab saya tenang. Ditandatangani di atas materai, disaksikan oleh notaris Pak Hendra, lengkap dengan rekaman. Semua sesuai hukum. Ibu sendiri yang minta agar semuanya resmi, kan? Saya mendengar napas beratnya di seberang. Lalu rumah ini sekarang milik siapa? Inilah bagian yang sudah lama saya tunggu. Bu, kata saya. Rumah itu tidak pernah bisa Ibu ambil, karena rumah itu tidak pernah menjadi milik Reza. Apa maksudmu? Sertifikat rumah itu akta yang asli. Atas nama saya, hanya saya. Sejak awal, saya menjelaskan dengan perlahan, menikmati setiap kata. 5 tahun lalu, saat kami membeli rumah itu, saya yang membayar uang mukanya. Saya yang menanggung seluruh cicilannya. Sebagai notaris, saya tahu betapa pentingnya nama di atas sebuah akta. Maka sejak hari pertama, sertifikat rumah itu saya buat atas nama saya sendiri. Reza tidak pernah memeriksa. Ia terlalu sibuk merasa berkuasa untuk membaca dokumen. Selama 5 tahun, ia tinggal di rumah yang ia kira miliknya. Padahal, ia hanya seorang tamu di rumah istrinya. Dan surat penyerahan yang kalian inginkan itu, lanjut saya, tidak akan pernah ada. Karena tidak ada yang bisa diserahkan dari Reza. Ia tidak memiliki apapun untuk diserahkan. Di seberang telepon, saya mendengar gelas pecah. Saya mendengar Wulan berteriak. Saya mendengar para tamu mulai gaduh. Rumah yang mereka kira sudah jadi milik mereka, ternyata milik perempuan yang baru saja mereka usir. Dan rumah itu, dengan listrik yang padam dan dapur yang kosong di malam Lebaran, kini menjadi panggung kehancuran mereka sendiri. Sore itu, saya datang ke rumah, bukan untuk memohon, untuk menutup babak ini dengan tangan saya sendiri. Saya membawa Pak Hendra dan 1 map dokumen. Ketika saya membuka pintu, suasana di dalam sudah seperti puing. Para tamu berkemas dengan wajah malu. Bude Surti menghindari tatapan saya. Bu Sutina duduk di sofa dengan wajah pucat. Wulan berdiri di pojok, tak lagi congkak. Reza duduk menunduk, tak berani menatap saya. Saya berdiri di tengah ruangan, tempat yang dulu mereka pakai untuk mempermalukan saya. Saya datang bukan untuk menghina siapapun, kata saya. Saya datang untuk menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya meletakkan dokumen di meja, satu persatu. Pertama, surat pengakuan utang. Total dana yang harus dikembalikan kepada saya terlampir di sini. Bapak Hendra akan mengurus proses penagihannya secara hukum. Kedua, sertifikat rumah ini atas nama saya. Mulai hari ini, siapapun yang tinggal di sini tanpa izin saya dianggap menghuni secara tidak sah. Ketiga, saya menatap Reza. Berkas gugatan cerai sudah saya daftarkan ke Pengadilan Agama pagi tadi. Bu Sutinah mencoba bangkit. Nita, kita keluarga. Kamu tidak bisa keluarga. Bu, potong saya. Suara saya tidak meninggi, justru semakin tenang. Keluarga adalah orang yang meletakkan barang saya di teras seperti sampah. Keluarga adalah orang yang menampar saya di depan tamu. Keluarga adalah orang yang mengusir cucunya sendiri di malam Lebaran. Bu Sutinah terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Reza mengangkat wajahnya. Matanya basah. Nita, maafkan aku. Aku hilaf. Beri aku 1 kesempatan lagi. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya kira akan menua bersama saya. Reza, kata saya, selama 5 tahun. Kamu punya ribuan kesempatan untuk membela saya. Kamu memilih ibumu setiap kali. Kemarin malam, kamu memilih menampar saya. Kesempatanmu sudah habis jauh sebelum hari ini. Saya tidak berkata dengan marah. Saya berkata dengan tenang, seorang perempuan yang akhirnya selesai berharap. Wulan, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berteriak. Ini semua jebakan. Dia sengaja menjebak kita. Saya menoleh padanya. Jebakan. Wulan,
Tidak ada yang memaksa kalian menandatangani surat tanpa membacanya. Tidak ada yang memaksa kalian mengusir saya. Kalian hanya terlalu sibuk membayangkan harta orang lain, sampai lupa membaca apa yang kalian tanda tangani sendiri. Itu bukan jebakan, itu keserakahan kalian sendiri. Wulan terduduk. Wajahnya pucat pasi. Saya memberi mereka waktu 3 hari untuk meninggalkan rumah itu. 3 hari yang sah secara hukum. Lebih dari cukup. Dan jauh lebih manusiawi dari malam saat mereka mengusir saya tanpa peringatan. Pak Hendra menjelaskan setiap konsekuensi hukum dengan bahasa yang tidak bisa mereka bantah. Surat pengakuan utang itu mengikat. Jumlah yang harus dikembalikan tertera jelas. Lengkap dengan bunga wajar sesuai kesepakatan tertulis. Bu Sutina, yang seumur hidupnya merasa berhak atas uang menantunya, kini berutang kepada menantu itu. Hari-hari berikutnya, kabar menyebar di antara kerabat kampung. Para tamu yang dulu memandang saya rendah, kini tahu kebenarannya. Mereka tahu bahwa perempuan yang mereka kira lemah dan kalah ternyata adalah pemilik tunggal segalanya. Mereka tahu bahwa rumah tempat mereka menumpang dengan congkak dibangun sepenuhnya oleh keringat perempuan itu. Bude Surti, yang dulu menempati kamar utama saya, datang diam-diam untuk meminta maaf. Nita, Bude tidak tahu yang sebenarnya. Kami hanya percaya, kata Bu Sutina. Katanya, saya menerima maafnya dengan tenang. Saya tidak punya dendam pada mereka yang ditipu. Dendam saya hanya untuk yang menipu. Reza mencoba melawan gugatan cerai itu. Ia menyewa pengacara, mencoba menuntut pembagian harta bersama. Tapi setiap dokumen yang ia ajukan kandas di hadapan kenyataan hukum. Rumah atas nama saya, tabungan atas nama saya. Bahkan mobil yang ia kira miliknya ternyata masih atas nama leasing yang saya bayar selama 5 tahun. Reza hidup dalam ilusi bahwa ia adalah kepala keluarga yang berkuasa. Dalam persidangan, ilusi itu runtuh helai demi helai di hadapan hakim. Di hadapan dirinya sendiri, pengacaranya mencoba bermain kasar. Ia menuduh saya menyembunyikan harta, memanipulasi suami. Maka, saya menyerahkan satu dokumen terakhir kepada Pak Hendra. Sebuah surat wasiat lama yang ditulis ayah saya sebelum beliau meninggal 5 tahun lalu. Di dalamnya tertulis bahwa modal awal pembelian rumah itu berasal dari warisan yang ayah saya tinggalkan khusus untuk saya. Dokumen itu sah, tercatat, dan tak terbantahkan. Rumah itu bukan hanya milik saya secara hukum. Ia adalah peninggalan ayah saya yang selama ini saya jaga diam-diam. Setelah dokumen itu dibacakan, pengacara Reza tidak punya apapun lagi untuk dikatakan. Dalam sidang berikutnya, Reza mencoba cara terakhir yang paling rendah. Ia menuduh saya menelantarkan dirinya secara finansial selama pernikahan, berharap mendapat simpati hakim. Maka, saya membuka satu berkas lagi. Berkas yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Catatan lengkap setiap pengeluaran rumah tangga selama 5 tahun. Dengan bukti transfer yang tak terbantahkan. Di dalamnya tercatat bahwa lebih dari 90% biaya hidup keluarga berasal dari penghasilan saya. Tercatat pula transfer rutin yang saya kirim untuk Ibu Reza setiap bulan selama bertahun-tahun, tanpa pernah diminta kembali. Hakim membaca berkas itu dengan teliti, lalu menatap Reza dengan pandangan yang sulit disembunyikan. Tuduhan yang ia lemparkan justru berbalik menamparnya sendiri. Sejak saat itu, ia tidak lagi berani membuka mulut di ruang sidang. Bu Sutina datang sekali lagi ke kantor saya beberapa minggu kemudian. Wajahnya yang dulu penuh kuasa, kini tampak tua dan lelah. Nita, katanya. Suaranya bergetar. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Tolong, jangan tagih utang itu. Ibu tidak punya uang sebanyak itu. Saya menatapnya, bukan dengan benci, hanya dengan ketenangan seseorang yang sudah selesai. Bu, kata saya, selama bertahun-tahun, saya memberi tanpa pernah dihargai. Setiap rupiah yang saya berikan, Ibu anggap kewajiban saya. Sekarang, Ibu merasakan bagaimana rasanya berutang pada orang yang dulu Ibu pandang rendah. Saya berhenti sejenak. Saya tidak akan menghancurkan Ibu. Saya bukan Ibu. Saya akan memberi Ibu skema cicilan yang masuk akal. Tapi utang tetap utang. Ibu harus belajar bahwa kebaikan orang lain
bukan hak yang bisa ibu rampas seenaknya. Bu Sutinah menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Wulan, adik ipar yang dulu paling congkak, kehilangan tempat bergantung, tanpa rumah kakaknya untuk ditumpangi. Ia harus mencari kerja sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia akhirnya bekerja di sebuah toko. Dan untuk pertama kali, tahu betapa beratnya mencari uang yang dulu ia hambur-hamburkan. Saya tidak merasa senang atas penderitaan mereka, tapi saya merasa lega bahwa keadilan akhirnya menemukan jalannya. Perceraian itu akhirnya disahkan. Reza pergi dari hidup saya dengan tangan kosong. Persis seperti caranya datang. Hak asuh Kayla jatuh sepenuhnya ke tangan saya. Ia memperoleh hak kunjungan terbatas, dan itu pun jarang ia gunakan. Pria yang dulu merasa berkuasa atas hidup saya, kini hanya bayangan yang sesekali muncul di pinggir hidup anak kami. Ada satu momen yang akan selalu saya ingat dari hari itu. Saat saya berdiri di tengah ruang tamu, dengan dokumen-dokumen tersebar di meja. Salah satu kerabat kampung bertanya dengan suara gemetar. Jadi, rumah ini dari awal memang milik Nita, bukan milik Bu Sutinah. Saya menatap mereka semua, lalu menjawab dengan tenang. Dari hari pertama saya menikah, setiap batu di rumah ini saya yang membayar, setiap tagihan, setiap cicilan. Saya tidak pernah menyombongkannya. Saya hanya diam. Dan diam saya disalahartikan sebagai kelemahan. Ruangan itu hening total. Orang-orang yang seminggu lalu memandang saya rendah, kini menunduk. Tak berani menatap mata saya. Itulah momen ketika kebenaran yang selama ini saya simpan rapat-rapat akhirnya berbicara lebih keras daripada semua hinaan mereka. Bu Sutinah, di tengah keheningan itu, mencoba satu kali lagi. Nita, kalau kamu masih punya hati, ingat, Reza suamimu. Ingat, Kayla butuh ayah. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya, saya membiarkan sedikit kepedihan terdengar dalam suara saya. Bu, justru karena saya ingat Kayla, saya melakukan ini. Saya tidak ingin anak saya tumbuh melihat ibunya diinjak-injak dan menyebut itu sebagai cinta. Saya ingin dia tahu. Perempuan boleh baik, tapi tidak boleh bodoh. Boleh sabar, tapi tidak boleh hilang harga diri. Bu Sutinah tidak menjawab. Air matanya jatuh. Tapi kali ini tidak ada lagi yang bisa ia rampas dengan air mata itu. Reza mengikuti saya sampai ke pintu saat saya hendak pergi sore itu. Nita, tolong. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kemana aku harus pergi? Saya berhenti, menatapnya cukup lama. Reza, kemanapun kamu pergi, itu bukan lagi urusan saya. Selama 5 tahun, saat saya pulang, lelah dan butuh kamu. Kamu memilih ibumu. Saat saya ditampar di rumah saya sendiri, kamu yang menampar. Sekarang, saat kamu butuh tempat, kamu baru ingat saya. Tapi saya sudah selesai menjadi tempat bersandar bagi orang yang tidak pernah menopang saya. Saya melangkah keluar, dan kali ini, saya tidak menoleh lagi. Selama beberapa minggu setelahnya, hidup saya perlahan menemukan ritmenya kembali. Saya kembali ke kantor dengan kepala tegak. Klien-klien saya tidak pernah tahu badai yang baru saja saya lewati. Setiap malam saya pulang ke rumah yang kini benar-benar menjadi rumah, bukan medan perang. Saya membacakan cerita untuk Kayla sebelum tidur. Sesuatu yang dulu tak pernah sempat saya lakukan. Saya menyadari betapa banyak waktu yang dulu saya habiskan untuk menyenangkan orang-orang yang tak pernah menghargai saya. Waktu yang seharusnya saya berikan untuk diri saya sendiri dan untuk anak saya. Pada malam takbiran tahun berikutnya, rumah itu kembali tenang. Saya menyalakan lampu di setiap ruangan. Saya membersihkan foto-foto lama dan menggantungkan foto baru. Foto saya dan Kayla, Mbak Asih, pembantu setia yang dulu menyaksikan semuanya. Kembali bekerja dengan tenang. Di dapur, ia memasak ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Bukan rendang mahal untuk gengsi, hanya makanan sederhana untuk keluarga yang sebenarnya. Kayla berlarian di ruang tamu yang kini lapang, tertawa tanpa ada yang merebut bonekanya. Saya duduk di teras, tempat dulu
barang-barang saya pernah teronggok seperti sampah. Kini di teras yang sama, saya duduk sebagai pemilik tunggal rumah ini dan pemilik tunggal hidup saya. Suara takbir terdengar sayup dari masjid di kejauhan. Saya menggendong Kayla yang sudah mengantuk, berdiri di teras, menatap langit malam. Dan di saat itulah saya merenungkan semua yang telah terjadi. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, namun sering kita lupakan. Kebaikan tanpa batas bukanlah kemuliaan. Kadang, ia hanya undangan bagi orang lain untuk menginjak kita. Jangan pernah mengira bahwa diam akan selalu dibalas dengan penghargaan. Dan jangan pernah menyerahkan harga diri dengan dalih menjaga keutuhan keluarga. Jika keluarga itu sendiri yang menghancurkanmu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, menanggung segalanya, namun tetap dianggap tidak berarti di rumahnya sendiri. Mereka diam karena takut dianggap durhaka. Mereka bertahan karena diajari bahwa istri yang baik harus selalu mengalah. Tapi mengalah yang terus-menerus bukanlah kebaikan. Itu adalah cara perlahan untuk kehilangan diri sendiri. Jika kamu salah satu dari mereka, dengarkan ini. Harga dirimu bukan barang yang boleh ditawar oleh siapapun, bahkan oleh orang yang menyebut dirinya keluarga. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang menutupi rasa rendah diri mereka dengan sikap berkuasa di rumah. Yang memilih ibunya bukan karena berbakti, tetapi karena tidak berani menjadi laki-laki yang sebenarnya. Mereka mengira kepala keluarga adalah orang yang paling keras suaranya. Padahal kepala keluarga sejati adalah orang yang paling berani melindungi. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang memandang menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber yang bisa diperas. Yang lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa, hanya bisa diperoleh. Saya tidak membenci mereka, saya hanya berhenti membiarkan mereka menentukan nilai saya. Hari ini, Bu Sutinah masih mencicil utangnya, sedikit demi sedikit. Dan ia belajar tentang arti uang yang dulu ia anggap remeh. Wulan masih bekerja di toko, dan kabarnya kini ia lebih sopan pada setiap perempuan yang ia temui. Reza menghilang dari kota dan jarang sekali menemui Kayla. Sementara saya bangkit. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan seseorang yang akhirnya menghargai dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan membiarkan diri kita diinjak demi disebut baik. Atau kita bisa berdiri, menjaga harga diri kita, dan membiarkan keadilan menemukan jalannya. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya satu detik pun. Kalau kamu pernah berada di posisi saya, atau sedang berada di sana sekarang, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Kamu tidak sendirian, dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.